Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Nuruni dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan anti korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Nuruni dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah kakak-kakak, di sini saya akan melakukan penyuluhan anti korupsi yang berjudul Mahasiswa sebagai Generasi Anti Korupsi. Baiklah kakak-kakak, di sini saya menggunakan media PowerPoint. Bisa dilihat ya kak di sini. Baiklah kakak-kakak, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, unsur-unsur korupsi, nilai-nilai korupsi, dan prinsip-prinsip korupsi ya. Baiklah, di sini apakah kakak-kakak tahu apa itu korupsi? Sudah. Baiklah kakak-kakak, pertama kita akan menjelaskan pengertian korupsi ya. Di sini korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, di sini juga ada pengertian korupsi dalam lingkup politik ya. Nah, di sini pengertiannya ialah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentang dengan praktik korupsi. Nah, terus kita akan menjelaskan unsur-unsur korupsi. Nah, apa saja unsur-unsur korupsi itu? Pertama ada perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan. Yang keempat itu ada memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri. Terus ada merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Terus ada nilai dan prinsip anti korupsi. Nah, pertama itu ada nilai-nilai anti korupsi. Ada kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian. Nah, terus juga ada prinsip-prinsip anti korupsi. Pertama itu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, kontrol kebijakan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, terus ada jenis-jenis korupsi. Di sini jenis-jenis korupsi ada 4. Pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji. Yang lebih dikenal itu dengan penyuapan. Nah, terus ada penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga ada pemerasan dalam jabatan. Yang terakhir itu ada menerima gravitasi atau bagi pegawai negeri atau penyelenggaraan negara. Nah, terus itu ada kemunculan korupsi. Biasanya korupsi itu dilakukan secara terorganisasi di semua bidang. Kemunculannya di bidang politik dan birokrasi tak bisa dianggap sepele. Terus terorganisir atau tidak, umumnya korupsi menjadi alat untuk para kriminal mencapai tujuannya dalam hal penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi. Baiklah kakak-kakak, kita tadi sudah menjelaskan, juga sudah mengetahui apa itu pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, unsur-unsur korupsi, nilai-nilai korupsi, dan prinsip-prinsip korupsi ya kak. Nah, di sini saya juga ada contoh berkontribusi
aksi anti korupsi di lingkungan kampus ya Kak. Contohnya itu di saat kita melakukan perkuliahan ya Kak. Contohnya itu ada pada proses perkuliahan. Dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam memperkompetensikan untuk memperoleh nilai-nilai yang tinggi tanpa melalui cara-cara yang curang. Contoh cara yang curang itu misalnya tidak melakukan pencontekan. Terus juga ada upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Nah, baiklah Kak, itulah contoh berkontribusi anti korupsi di lingkungan kampus kita ya Kak. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan Kak tentang korupsi. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Kak atau gimana, atau kurang jelas Kak? Izin bertanya. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak. Perkenalkan, nama saya Anjela Kasih dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Izin bertanya, apa saja peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi? Baiklah Kak, pertanyaannya bagus ya Kak. Di sini izin menjawab Kak. Di sini peran kita sebagai mahasiswa itu ada 4. Pertama itu ada moralitas. Moralitas itu adalah generasi penerus bangsa. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab. Nah, Kak, yang kedua itu ada identifikasi korupsi. Nah, di sini identifikasi korupsi itu adalah biasanya identifikasi korupsi itu meliputi mahasiswa fakultas tertentu, khususnya hukum dan ekonomi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis suatu tindakan korupsi lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Nah, yang ketiga itu Kak ada pelaporan. Di sini pelaporan itu adalah seorang mahasiswa yang telah mengidentifikasi adanya tindakan korupsi oleh suatu entitas. Cenderungnya berhasil melaporkan tindakan korupsi tersebut kepada pemerintah karena di sini mahasiswa dianggap memiliki suara yang lebih didengar oleh pemerintah dan mampu menekan pemerintah. Selain itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi tersebut karena mereka memiliki pengetahuan akan prosedur dan langkah hukum untuk melaporkan suatu tindakan korupsi. Nah, dan yang terakhir itu ada generasi masa depan pemuda. Nah, di sini generasi masa depan pemuda itu ada ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor. Tindakan korupsi diharapkan dapat ditekan bahkan dihapuskan karena adanya kesadaran dalam diri mahasiswa untuk turut memajukan negara dengan tidak melakukan korupsi. Nah Kak, itulah peran kita sebagai mahasiswa. Apakah Kakak sudah paham? Penyuluhan saya tentang anti korupsi. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak yang telah berantisipasi dalam penyuluhan saya ini. Sebelumnya Kak, saya mempunyai sedikit iriel. Ya, jika saya mengucapkan mahasiswa sebagai generasi anti korupsi, kakak menjawab hebat ya Kak. Kita mulai ya Kak. Mahasiswa anti korupsi hebat. Yeah. Baiklah
Kak, terima kasih ya Kak. Sekian penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam